Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Rosalia Esos. Saya peserta Latsar CPNS BPPSDM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022, gelombang 6, angkatan 17, kelompok 2 dengan tutor Dr. Kondrat Sawang, MPD. Saya akan memaparkan secara singkat tentang agenda 1, sikap perilaku bela negara. Yaitu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Arti wawasan kebangsaan adalah cara pandang tentang ciri-ciri yang memandai kelompok golongan bangsa. Wawasan kebangsaan yaitu konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai dasar wawasan kebangsaan. Yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Implementasinya, melayani dengan sikap ramah tanpa memandang status sosial. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Implementasinya, selalu mengembangkan cara-cara baru dan selalu mampu berinovasi. Dan yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Implementasinya, taat membayar pajak. Yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Implementasinya, selalu bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Implementasinya, gotong royong, kerja bakti, di kantor maupun lingkungan tempat tinggal. Yang keenam, masyarakat adil dan makmur. Implementasinya, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air, yaitu implementasinya tercermin dalam sikap suka menggunakan produk-produk lokal dalam negeri. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Implementasinya menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, menghormati dan menghargai perbedaan. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Implementasinya mendahulukan kepentingan orang banyak atau kepentingan orang lain. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Implementasinya tidak menyebarkan atau menimbulkan kebencian yang dapat memicu kontrol golongan-golongan tertentu dalam masyarakat. Dan yang kedua, tentang isu kontemporer. Analis isu kontemporer. Yang pertama, konsepsi perubahan lingkungan strategis. Yang kedua, isu-isu strategis kontemporer. Yang ketiga, teknis analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Perubahan lingkungan strategis ditinjau dari pandangan Uri Brevoven-Bremer, Peron NC 2017, ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapsiagaan PNS dalam melakukan pekerjaan sesuai bidang tugas masing-masing. Individu, keluarga, masyarakat pada level lokal dan regional, nasional, society, dan dunia global. Modal instansi dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Modal manusia adalah komponen yang sangat penting di dalam organisasi. Manusia dengan segala kemampuannya, bila dikerahkan keseluruhannya, akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Ada 6 komponen yang dalam manusia, yaitu menurut Ancok 2022. Modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, modal kesehatan, kekuatan fisik jasmani, isu-isu strategis kontemporer.
PNS sebagai aparatur negara dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal yang kian lama kian merenggut kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensur dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan penting setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer, antara lain korupsi, narkoba, paham radikalisme, terorisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax, dan lain sebagainya. Teknik analisis isu. Macam-macam teknik analisis isu. Yang pertama, teknik tapisan isu. Yang kedua, teknik analisis isu. Yang ketiga, analisis kesenjangan atau gap analisis. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan kondisi warga negara yang secara fisik memiliki kondisi kesehatan, keterampilan jasmani yang prima, serta secara kondisi fisik yang memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual yang baik. Senantiasa memiliki jiwa dan raga, memiliki sikap-sikap disiplin, ulet, kerjasama. Kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS adalah kesiapsiagaan untuk mengabdikan diri secara total kepada negara dan bangsa dan kesiagaan untuk menghadapi berbagai ancaman multidimensi nasional yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS menjadi titik awal dari langkah panjang pengabdian yang didasarkan oleh nilai-nilai dasar negara, ketangguhan mental yang didasarkan pada nilai-nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban demi bangsa dan negara akan menjadi sumber energi yang luar biasa dalam pengabdian sebagai abdi negara dan abdi kultur. Manfaat kesiapsiagaan yaitu membentuk sikap disiplin waktu, aktivis, dan pengaturan kedisiplinan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan prioritasme sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin, serta membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Demikian pemaparan video singkat tentang agenda 1. Saya ucapkan terima kasih.